Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi muhkami kitabih wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Anwar rahimakumullah yang mengikuti salat gerhana bulan yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qadarullah, takdirnya Gusti Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sebab gerhana bulan, gerhana matahari adalah merupakan fenomena alam yang biasa. Tapi fenomena alam ini menjadi luar biasa sebab menunjukkan kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala, betapa raksasanya Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menguasai, mengatur seluruh bintang, matahari, bulan dan seluruh planet di angkasa, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat kita yakini dan kita harus meyakini secara totalitas bahwa memang Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu mengatur planet jagat raya, jagat alam ini, apalagi mengatur makhluk yang kecil seperti kita, yaitu manusia. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mudah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa yang namanya kejadian alam ini, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari, ini menunjukkan bahwa kehebatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Mulk ayat 1 yang berbunyi tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala kerajaan. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menguasai dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, sekarang sudah era modern, sangat mudah untuk melihat pergerakan yang namanya gerhana bulan dan gerhana matahari, dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Zaman dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada gerhana bulan atau gerhana matahari, itu diyakini bahwa karena wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim. Langsung kemudian Kanjeng Nabi membantah bahwa yang namanya gerhana bulan dan gerhana matahari itu bukan karena mati atau hidupnya seseorang, tapi memang itu adalah tanda-tanda kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pada kita semuanya bahwa kita harus tambah kuat tauhidnya, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang selalu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang masih ada pandangan primitif terkait bahwa gerhana bulan, gerhana matahari itu seolah-olah yang seringkali orang Jawa diarani dipangan Bathara Kala, buta ijo, naga gede, katak besar, yang itu kemudian menelan bulan, menelan matahari, sehingga beberapa daerah terkadang masih ada yang kemudian memukul lesung atau kemudian membunyikan sesuatu yang dalam rangka mengusir makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar menurut mereka. Bahkan di India itu meyakini bahwa mereka berpuasa di saat gerhana bulan dan gerhana matahari, sebab menurut mereka atau kepercayaan orang India itu
makanan semuanya adalah mengandung racun, padahal tidak. Begitu juga orang Jepang itu bahkan menutup sumur karena mereka meyakini bahwa itu juga ada racunnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan bahwa lewat baginda Rasulullah SAW yang namanya kehebatan Allah SWT ini, maka diberikan contoh oleh Rasulullah SAW untuk pertama fasallu, sholat gerhana bulan, menunjukkan ini adalah memang kehebatan Allah SWT. Kemudian Kanjeng Nabi mengajak lagi watasaddaqu, banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Karena kejadian alam ini menunjukkan bahwa kita harus minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sedekah. Dan sedekah ini sudah banyak riwayat. Kanjeng Nabi juga menyampaikan setidaknya 2 hal, as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa orang yang bersedekah itu adalah dijauhkan dari bala musibah. Ada lagi riwayat yang lainnya, dawu mardakum bisedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Maka perbanyak sedekah, insya Allah di samping tertolak bala musibah, juga insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, di akhir penghujung daripada khutbah gerhana bulan ini, saya ingin mengutip dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang intinya hadirin jamaahkumullah, bahwa matahari itu berputar, bergerak pada porosnya, pada tempat beredarnya, dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan juga diatur perjalanannya begitu rapi dan teratur, sehingga 1000 tahun yang akan datang itu sudah bisa ditentukan, dihitung kapan akan ada gerhana bulan, kapan akan ada gerhana matahari. Di tahun ini menurut penelitian, menurut perhitungan, kurang lebih ada 4. Apakah nanti kita menjumpai atau tidak, itu nanti melihat situasi kondisi. Tapi yang jelas menurut analisa ahli falak, ahli keilmuan khusus di bidang perbulanan, perbintangan, bahwa di tahun ini kurang lebih ada 4. Hadirin jamaah rahimakumullah, matahari ini beratnya adalah 1 juta kali lipat dari beratnya bumi. Itu diputar sama Gusti Allah dengan kecepatan 12 mil per detik, padahal beratnya luar biasa, dan itu diputar sama Gusti Allah. Nah, ini kenapa begitu mudahnya Gusti Allah memutar yang namanya benda yang seberat itu. Ini menunjukkan pembelajaran sifat untuk kita, bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan matahari, melemparkan bulan yang beratnya itu untuk hambanya yang mohon maaf banyak maksiat. Maka kita harus mawas diri sekaligus waspada bahwa Gusti Allah Maha Kuasa untuk membuat segala sesuatu, dan kita harus selalu siap-siap. Apalagi masalah kematian itu tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tidak pandang cantik, tidak pandang ganteng. Kalau kemudian waktunya mati, meninggal dunia, itu semuanya adalah menjadi pantas. Pembelajaran lagi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk memutar nasib kita. Yang miskin bulan depan atau mungkin tahun depan bisa menjadi kaya raya, iya, sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diputar sama Gusti Allah, bisa disembuhkan sama Gusti Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memutar nasib kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang bermasalah kok tidak mari-mari?
Apakah Gusti Allah tidak mampu? Sangat mampu untuk menyelesaikan masalah. Tapi Gusti Allah menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan solusi dari masalah itu. Yang sakit, apakah tidak Gusti Allah tidak mampu untuk menyembuhkan? Sangat mampu. Tapi Gusti Allah tetap masih menunggu kesembuhan yang pas untuk orang yang dipandang sakit tersebut, maupun yang lainnya, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Itu menunggu situasi dan kondisi yang pas menurut Allah Subhanahu wa taala baru diselesaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, matahari terbakar ketika menyinari bumi. Ini maksudnya adalah kita harus siap terbakar hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya kita terbakar hari ini untuk bersinar yang akan datang. Maka Imam Syafi'i menyampaikan bahwa siapa yang tidak merasakan sakitnya mencari ilmu, tahu lagi, siapa yang tidak merasakan sakitnya mencari ilmu, maka siaplah merasakan sakitnya hidup karena kebodohan. Maka ketika kita ada kesempatan selalu belajar, dan itu akan menjadikan keterangan, menjadi ketenangan, kesinaran dalam kehidupan kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadilah seperti bulan, hidupnya mengusir kegelapan manusia, bukan justru membuat gelap masa depan manusia. Matahari dan bulan berputar pada porosnya, maka kita tidak boleh berhenti. Kita harus dinamis, selalu gerak dan gerak, selalu berubah dan berubah. Tetapi ingat, tetap pada porosnya, yaitu selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang perlu kami sampaikan terkait dengan khutbah gerhana bulan kali ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua masalah yang kita alami. Yang sakit moga-moga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga berdoa moga-moga kejadian-kejadian yang saat ini antara Iran, Amerika yang lagi keruh, lagi bermasalah, moga-moga segera juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi perang, sehingga jamaah umroh, jamaah haji bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Sebab saat ini jamaah kita Jawa Timur kurang lebih 9.000 masih belum bisa pulang. Maka kita berdoa bersama-sama, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran, termasuk masalah hidup kita, moga-moga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dunia sampai akhirat, serta kita semuanya. Moga-moga jika suatu saat meninggal dunia ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semuanya moga-moga takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.